Halo semua, balik lagi di channel gue. Kali ini gue akan merekomendasikan sebuah anime. Anime ini bernama Slime Toshite 300 Nen Shiranai Uchi ni Level Max ni Natemasu, atau juga dikenal sebagai saya telah membunuh slime selama 300 tahun dan level saya maksimal. Anime ini bercerita mengenai seorang pekerja kantoran bernama Azusa Aizawa yang berumur 27 tahun. Dalam kehidupannya, dia adalah seorang budak korporat yang memaksanya untuk terus bekerja. Lalu suatu hari, dia meninggal ketika sedang bekerja. Pada saat itu, Azusa bertemu dengan seorang malaikat yang membuatnya berinkarnasi kembali dalam dunia yang baru, di mana di dunia itu terdapat sihir dan berbagai makhluk fiksi. Dan di dunia itu, dia bebas melakukan apapun. Setelah bangun di dunia baru ini, Aizawa sekarang adalah seorang penyihir dan dia memiliki kemampuan untuk hidup abadi. Dan di dunia itu, dia hanya bersantai-santai sambil sesekali membunuh slime yang menurutnya adalah makhluk paling mudah dibunuh dan bisa menambah penghasilan baginya. Namun tidak terasa dia telah menghabiskan 300 tahun di dunia itu. Dan dia juga menjadi orang paling dihormati di desa karena selama 300 tahun dia selalu membantu orang-orang di sana. Pagi itu dia pergi ke guild untuk menjual kristal hasil membunuh slime. Sekaligus dia juga ingin mengukur tingkat kekuatan yang sekarang. Dan betapa kagetnya, setelah 300 tahun dia tidak melihat atau mengukur kemampuannya, dia telah mencapai level maksimal di dunia itu. Sejak saat itu, kehidupan Aizawa mulai berubah karena setiap hari hampir banyak sekali orang yang datang untuk membuktikan kemampuannya itu. Dan tentu saja hal itu mengganggunya yang ingin menikmati kehidupan dengan santai. Tetapi berkat hal itu juga dia menguasai berbagai teknik sihir baru dan membuat semua orang yang menantangnya kalah dengan mudah. Dan membuat seekor naga merah datang untuk menantangnya dan membuktikan siapa yang terkuat. Naga itu bernama Laika yang mempunyai kemampuan spesial juga untuk berubah wujud menjadi perempuan yang sangat cantik. Dan setelah kalah telak melawan Aizawa, ditambah dia menghancurkan rumah miliknya, hal itu membuat Aizawa marah dan memaksanya untuk memperbaikinya. Pagi itu, Laika yang berwujud manusia datang untuk bertanggung jawab dengan memberikan seluruh uangnya kepada Aizawa. Dan juga dia mempunyai permintaan untuk menjadi muridnya. Awalnya Aizawa menolak, namun setelah berpikir bahwa Laika bisa membantunya mengerjakan pekerjaan rumah, akhirnya dia setuju. Dan hal awal yang dilakukan Laika adalah dengan memperbaiki dan merenovasi rumah Aizawa agar bisa ditempati oleh mereka berdua. Namun akibat Aizawa selama 300 tahun membunuh slime, hal itu mengakibatkan munculnya dua roh slime yang berwujud loli dan bertujuan untuk membunuh Aizawa akibat terlalu banyak membunuh slime. Tetapi untungnya hal itu bisa diatasi dan kedua roh itu pun ikut hidup bersama Aizawa dan menganggap dia adalah ibunya. Kedua loli itu atau roh slime itu bernama Valva dan Salsa. Tapi permasalahan Aizawa masih terus berlanjut, di mana dia nantinya akan bertemu dengan seorang elf yang bernama Haikara yang memiliki masalah dengan seorang jenderal iblis bernama Beelzebub. Tetapi akhirnya mereka malah berteman. Dan juga Aizawa menyelesaikan masalah antara naga biru dan naga merah yang membuatnya mendapatkan teman baru lagi bernama Platorte. Dan hingga akhirnya dia juga menjalin persahabatan dengan Raja Iblis yang bernama Pekora. Dan setelah itu, akhirnya mereka hidup bersama dengan damai sambil membuka sebuah kafe. Oke, mungkin itu aja pembahasan singkat anime ini. Karena ya anime ini story-nya nggak terlalu ribet-ribet banget, jadi mungkin hanya sedikit aja penjelasan tentang anime ininya. Untuk lanjutannya gue akan membahas atau memberikan alasan kenapa kalian harus menonton anime ini. Yang pertama, banyak orang yang mengatakan bahwa anime ini membosankan. Memang jalan ceritanya lambat dan tidak ada perkembangan.
MC-nya OP namun tidak ada adegan actionnya. Dan menurut gua perkataan itu nggak salah, karena memang setiap orang memiliki genre kesukaannya masing-masing. Dan kalau menurut gua sendiri, anime ini alurnya sama seperti anime SOL lainnya yang punya daya tariknya tersendiri. Dan yang menarik dari anime ini memang jalan ceritanya yang berfokus terhadap perkembangan karakternya dalam membentuk sebuah keluarga dan dalam menghadapi masalah yang ada. Intinya, anime ini punya karakter yang unik dengan banyak karakter yang digambarkan sangat cantik dan loli. Sekaligus banyak ras dan karakter yang digunakan membuat nilai tambah bagi anime ini. Alurnya yang santai bisa ngebuat kita untuk menenangkan diri sejenak, sekaligus bisa menjadi obat tidur bagi beberapa orang. Overall, intinya anime ini layak mendapat nilai 7,5 karena menurut gua karakter yang ada di anime ini cukup banyak dan mempunyai daya tariknya sendiri tiap rasnya. Sekaligus alur ceritanya yang santai cukup menghibur gua sebagai penonton. Dan karena itu juga gua merekomendasikan anime ini untuk kalian tonton. Mungkin itu aja rekomendasi dari gua. Sampai jumpa lagi di rekomendasi yang berikutnya.